Menurut saya bisa merah ya, tapi kita melihatnya begini, kelompoknya macam-macam. Ada yang kelompoknya prostitusi, ada sifatnya perkosaan atau bujuk rayu ya, yang sifatnya tidak dijual ya maksudnya. Nah, kalau di prostitusi, menurut saya masih merah, apalagi di online ya, transaksi yang dilakukan media online. Hai Tribuners, balik lagi ini dengan narasumber ketiga. Ya Kak hari tamu, ini. tamu bukan narasumber. Tamu, ya, tamu. Di sini ada sosok inspiratif ya. Pokoknya kita sampai nanti malam bertemu dengan orang-orang hebat. Kita bakal nemani Tribunars dari pagi sampai malam non-stop pokoknya ya. Non-stop 16 jam. Nah ini yang nggak non-stop aku aja nih Kak. Ini baru nih, tadi kan Mas Danang kan. Iya, aku Tadi masih Mas non-stop Danang. nih sampai berapa jam nih. Kita nanti ganti-gantian terus. Pokoknya kita maraton terus. Maraton pokoknya kita, maraton bukan Oke. cuma lari aja tapi nge-host juga Nge-host maraton. juga. Nah ini ada siapa nih Kak? Ada Pak F. Rizal. Pak F. Rizal. Dari mana ke Pak F. Rizal? Atau kita sering dipanggilannya Pak F ya Pak? Ya betul. Boleh Pak dibuka Boleh aja dibuka maskernya, Pak. Mungkin Iya, Pak, ya. senyaman-nyamannya. Nah biar Biar kelihatan. dikenal juga ya. Biar dikenal. Biar dikenal inilah sosok inspiratif kita Hari Pak ini F ya, ya Pak hari F. ini di detik ini pada saat ini kita mengundang beliau ini dari Yayasan Embun Pelangi. Betul. Pak F ini sendiri ketuanya Pak. Betul, saat ini masih ketuanya. Ketua tapi one of the founder juga Pak. Pendiri juga. Ya betul. Pendiri juga. Nah, pendiri nanti juga. kita tanya nih kenapa sih dengan Embun Pelangi ini Iya, apa sih gitu. Penasaran ya. Iya Pak, Boleh. tapi kalau di ini masih kalau dari umur kayaknya udah masih 30 tahun nih Pak. Enggak, kayaknya 20. Kayaknya 20 deh. Jangan ditanya 50-an. Iya, tuh, tapi 50 masih aktif loh. Masih seger ya. Masih segar. Auranya gitu. oke. Nah, Siap. kalau asal Pak, Asal Padang, asal Sumbar Padang. ya, Pak? Bukit Tinggi ya. Bukit Kalau di Tinggi. Batam memang udah lama Pak. Udah lumayan 93 Oh, Oh, oke. 93. Sama dengan Pak tadi, Pak Sujud. Pak Sujud. Pak Sujud dari 91 ya, beda-beda Ya tipis duluan ya. dia. Iya. Nggak benar. pamit ya waktu itu. Duluan. Iya. Ini udah punya anak berapa, Pak? 4. Oh, 4 banyak 4 juga. ya. Pak. 3 laki-laki, 1 perempuan. Semuanya di Batam Pak. Alhamdulillah di Batam. Semua di Batam. Oke. Pak, mungkin ini kita kan tadi udah bilang bahwa Bapak adalah ketuanya. Ketua Yayasan dan juga Embun mungkin Pelangi. salah satu founder ya Pak ya. Iya, Iya. betul. Jadi pelaku sejarah dari berdirinya si Embun Pelangi sendiri. Embun Pelangi. Nah, Embun Pelangi ini apa sih Pak sebenarnya? Mungkin banyak yang belum Bertanya ini nih, kan. Iya. Pak. Ada embun, ada pelangi. Sebenarnya indah ya Iya, kata-katanya. bagus Kak. nih Embun Pelangi. Ya, Embun Pelangi emang unik ya. Kami berdirinya tahun 2008, persisnya 30 Oktober. 30 Oktober. Ulang tahun nih. 2000. Oh, Bentar lagi. bentar 12 tahun dia. Oh, 12 Jadi tahun. ya didirikan sebenarnya diinisiasi oleh 3 orang waktu itu. 3 orang kami ini yang kebetulan waktu itu ngabdi di beberapa LSM lain tentang isu-isu kemanusiaan di Batam. Tapi tahun-tahun sebelum pendirian itu kami sering ngumpul karena tingginya masalah-masalah di Batam ya waktu itu. Kami fokus di isu-isu perempuan, anak, terus HIV dan nabza. Tahun-tahun 2006-2007 itu kan sangat tinggi ya tingkat kekerasan perempuan, trafficking, 2006, prostitusi, 2007, kasus narkoba, HIV/AIDS gitu. Jadi kami melihat ini penting nih ada satu wadah lagi. Yuk kita coba gabung, dirikan. Dan kebetulan juga banyak orang di sekeliling kami dan jaringan yang dukung. Jadi selain kami itu ada relawan lah, tokoh-tokoh di Batam yang aktif, misalnya mau jadi pembina, mau jadi pengawas, terus jaringan-jaringan teman-teman di daerah lain di Indonesia juga mau, yuk dirikan. Nanti kita coba dukunglah program-programnya. Akhirnya berdiri. Dan memang kami hanya akan fokus di isu-isu perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesejahteraan masyarakat saja. Ya termasuk nanti di dalam itu ada isu penyakit menular, nabza. Gitu. Karena impact nabza dan penyakit menular itu sebetulnya adalah ibu dan anak. Gitu. Oke. Jadi Yang pada terdampak besar adalah nantinya ibu dan anak. jadi pada awal Bapak mau maksudnya dari 3 orang ya tadi ya Pak ya. Iya. Berarti apa sering diaduin sama
ini nih terjadi ini terjadi ini, Iya. makanya Bapak kita harus nih bikin Ya, ini gitu. betul. Kalau tahun-tahun itu ya kayak saya kan dulunya banyak fokusnya di HIV dan nafza nih. Teman-teman pecandu, waktu itu kan Oke. masih jarum suntik ya. Nah, yang ketangkap atau yang positif atau yang lagi sakau gitu kan ngumpul gitu. Gimana mencarikan solusi karena mereka kan manusia dan mereka juga korban sebetulnya gitu. Dan waktu itu kan undang-undang juga belum kayak sekarang ya yang melindungi korban gitu. Nah, terus juga teman-teman lain yang fokus di teman perempuan yang fokus di kekerasan terhadap perempuan, tinggi sekali kasus yang mereka hadapi dan tidak mampu sendiri. Kalau dulu kan lebih banyak kami bergerak perorangan ya, bantu. Tapi karena saking banyaknya perlu ada. Nah, juga isu-isu yang anak gitu kan, tingkat prostitusi anak waktu itu juga sangat tinggi. Kalau ya kalau Ini aku sebenarnya pengen nanya gini kan, maksudnya it's always interesting lah kalau aku ngebahas soal kayak gini, kita ngediscuss soal hal-hal sosial begini. Emang waktu zaman itu Pak, seberapa parahnya kah kasus, maksudnya kayak kekerasan dan segala macam, dan apa sih kasus yang paling Bapak ingat sehingga menjadi tolak balik lah Pak, batu loncatannya Bapak akhirnya membangun sebuah organisasi ini? Apa Pak kira-kira yang akhirnya aku harus buat nih? Ya sebetulnya kalau ya memang kadang-kadang kami orang tuh melihat kami aneh ya. Cowok dua, karena satu ceweknya dua, kok isu yang digarapnya itu perlindungan perempuan. Ya. Aneh sebetulnya, apalagi kami berjaring dengan Komnas Perempuan misalnya, kan aneh yang hadir yang cowok cuma kita. Tapi kalau di pribadi saya yang latar belakang ini karena pernah menangani beberapa korban, khususnya bagi saya di HIV. Dan ada salah satu dampingan saya dampingi orang dengan positif, perempuan, ibu rumah tangga. Dan yang murni sampai saat ini pun pengakuan dia itu dia tertular dari suami. Tapi setelah waktu dia positif dulu karena dia yang duluan drop, dia yang dituduh menularkan ke suami. Dan juga termasuk dari keluarga suami. Akhirnya dia dipisahkan, dipulangkan. Kalau dia sakit ya karena udah terapar AIDS waktu itu, sampai beratnya sampai 30. Di keluarga sendiri juga dikucilkan, tidak diterima. Setelah setahun di kampung, dia minta balik lagi ke Batam. Lalu dia kontak aku gitu kan. Tak ya balik dukung. Di situ saya melihat ketegaran dia sebagai perempuan ya, yang saya yakin bukan dia tertular, bukan didapat sendiri gitu. Karena dia murni orangnya juga agamis gitu kan. Murni karena dinikahkan, itu pun dijodohkan. Nah, gimana dia bisa bertahan dari keluarga kecil dia saja, terus dari keluarga kandung dia sendiri juga dibuang, dipisahkan dengan kondisi yang sangat parah gitu. Dan pingin balik ke Batam dan ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah, itu aja dulu dia ingat. Dan mampu bertahan hidup. Karena ada keluarga di Batam saat itu juga belum mau menerima dia gitu, karena takut tertular. Karena dulu kan stigma tentang HIV ini kan tinggi sekali. Akhirnya dia mampu bertahan, bekerja, walaupun bekerja sebentar, sebulan 2 bulan ketahuan ini diberhentikan. Dan dia ulet, dia pernah demo sendiri gitu, berjuang sendiri dan berani ngaku di depan publik dia positif. Alhamdulillah ya saat ini beberapa tahun terakhir ada laki-laki baik yang mau menikahi dia lagi. Dan sekarang sehat, alhamdulillah sehat. Seminggu terakhir dia kontak saya, sehat, alhamdulillah sehat. Masih ya suami kerja. Dia sehat. Jadi kalau HIV itu kalau kita segera periksa, segera diobati, sehat kita. Karena apalagi sekarang ini gratis loh buat. Orang-orang kayak gini biasanya sebutannya ODA ya. Orang-orang dengan HIV/AIDS itu ya. Memang banyak case Kak. Jadi aku juga pernah ngalamin lah dan pernah ada di lingkungan korban-korban HIV/AIDS ini emang kadang menjadi apa ya, jadi titik serang orang ya, padahal dia belum tentu korbannya tapi diserang, dikucilkan segala macam ya. Mungkin hari ini kayak mirip-mirip sama corona kali ya. Ya menurutku ya mungkin apa yang dilakukan Pak F ini emang suatu hal yang mulia lah, apalagi punya concern di wanita dan segala macam. Nah nih Pak, kira-kira
kasus apa Pak yang sampai sejauh ini yang menurut Bapak Di Batam nih ya. iyalah di Batam yang punya pengalaman dan kesan luar biasa Pak? Kasusnya itu lebih banyak kemana Pak? Maksudnya lebih kekerasan kah? Iya, kekerasan kah? Atau memang Kekerasan. Kekerasan Kekerasan wanita ya. Terus masih hukum tuh masih belum berpihak sepenuhnya terhadap korban. Iya, iya. Contoh ya, Iya. kita contoh anak yang diperkosa, dieksploitasi oleh keluarga atau oleh orang lain gitu. Biasa kan penanganannya kalau pencepat dilaporkan ditanganin. Penanganannya kan baru sampai proses hukum. Oke lah pelakunya dihukum, nih. Cuma anak itu kan harus dikembalikan. Nah, kadang-kadang kita nggak enteng, nanti kan lupa tuh ini. Padahal untuk perjuangan dia kembali ke lingkungan dia sendiri itu luar biasa susahnya. Belum bully ya yang harus dihadapi, disisihkan dan berapa tahun dulu juga masih ada yang sekolah dia dikeluarkan. Gitu. Jadi hal-hal itu masih banyak saya lihat. Terus misalnya kayak yang lebih lagi sekarang ini kan meningkat prostitusi anak melalui transaksi media online. Itu kan marak ya. Oke. Nah, itu kan banyak. Yang kami sedihkan juga masih yang dicari atau yang ditangkap diproses itu kan masih pelaku mucikari. Iya. Tapi yang pelanggannya itu kan nggak pernah kita dengar ya, maksudnya diproses. Iya. Baik di nasional kan. Nggak Nggak pernah pernah kalau terlalu pelanggan ya. diangkat lah ya. Iya. Walaupun kadang-kadang di kasus-kasus di misalnya di Medan, Surabaya ada kan identitas tahu siapa yang pelanggan, tapi di proses hukum enggak. Padahal kan dia termasuk orang mengeksploitasi sebenarnya. Iya. Apalagi untuk kasus prostitusi anak. Harusnya dia pelaku utama pembelinya itu. Tapi masih belum. Masih belum ya. Kami masih dorong ya gimana khususnya kepolisian lah yang awalnya itu untuk minimal jadikan saksi dulu dong. Supaya ada minimal ada sanksi sosial bahwa pelaku ya tidak boleh mengeksploitasi anak gitu. Yang dicari kan selama ini kan baru mucikari, ininya gitu. Tapi belum menyentuh semuanya. Karena harusnya kan hukum itu membuat perubahan ya kayak masyarakat. Bahwa itu tidak boleh dan kalau itu dilanggar ada sanksinya. Dan masyarakat jadi jera di situ. Tapi kalau kami lihat ini kan pertumbuhannya jadi tinggi, masih tinggi. Kasus prostitusi anak, eksploitasi seks anak di Batam masih tinggi. Terus untuk penanganan setelah ya kalau sekarang ini sampai proses hukum kami berjaring. Ada 9 lembaga di Batam nih yang mau bekerja sama. Tapi setelah proses hukum selesai, dia dipulangkan, dikembalikan ke keluarga, siapa yang akan memantau dia? Anak itu apakah setahun lagi jadi apa? 5 tahun lagi jadi apa? 10 tahun lagi jadi apa? Harusnya kan dia harus dapat menikmati hak yang sama dengan yang lain. Apakah di sini memang ada perannya sih dari Embun Pelangi sendiri? Kalau Embun Pelangi maksudnya perannya itu Pak dari sisi mananya gitu, dari terhadap mungkin korban-korban Mungkin pas ini. ibaratnya pre, post atau iya maksudnya sebelum, sesudah atau pas Kalau bermasalah. kami dari awal ya dapat kasus itu kita memang khusus di penyelamatan anak dulu. Kayak anak diselamatkan dari lingkungan itu, didampingi atau dikonseling menurut kami, terus kita asesmen lah dia butuh apa, butuh penanganan medis kah? Nah, medisnya bisa visum yang harus segera dilakukan karena untuk seksual ini kan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan betul kan visum. Telat kita visum bukti hilang. Visum, nah visum aja di Batam masih bayar loh Pak. Bayar ya? Aneh kan? Korban, dia jadi korban, tapi dia supaya dapat bukti ini, termasuk di rumah sakit pemerintah. Aneh, bagi saya aneh. Harusnya negara bertanggung jawab di situ. Tapi nyatanya tidak. Kami masih iuran lah kalau untuk bayar. Setelah itu anak di asesmen, apa dia perlu penanganan medis atau psikolog atau konseling sampai dia dikuatkan dalam proses BAP. Kami bersama membantu polisi di situ. Kenapa? Karena kami pingin pelaku itu dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itu kami perkuat gimana si korban bisa menceritakan apa adanya gitu. Kasusnya pas diproses oleh polisi. Sampai itu selesai, sampai sidang kami akan dampingi. Nah, selesai sidang putusan, nah biasanya si korban kita dah dikembalikanlah murni ke keluarga.
Nah, kalau dia di Batam, dah di keluarga lah, bisa saja di shelter kami itu cuma seminggu. Tapi setelah itu sampai proses hakim dia di rumah. Tapi kalau korbannya luar daerah, itu sampai proses hukum selesai biasanya di sini atau dipulangkan. Cuma kita berharap kalau dia dipulangkan pas sidang menghadirkan saksi korban, dia harus hadir. Nah itu kan juga berat, Mbak. Iya. Nah yang jadi PR kami sekarang nih, karena kan Batam ini aja tahun 2019 untuk eksploitasi seks anak aja kita menangani 21 korban anak. 21 2019. Nah, 2020 nih kita nangani 8 kasus sampai saat korban, ini ya Pak sampai ya? saat ini. Oke, itu dari anak ya Pak? Anak, anak. Itu dipukul rata kah Pak dari semua daerah, atau ada case misalnya kayak kalau Bapak ngelihat nih modusnya misalnya daerah sini lebih banyak, daerah sini lebih banyak di Batam, atau rata aja kah? Ya lebih rata terutama di daerah-daerah padat ya, misalnya Segulung Batu Aji, tapi juga bisa ke yang agak beda misalnya kasus Nongsa. Misalnya kan ada yang pelakunya tukang jual galon air kemarin yang cukup viral itu kan, pelecehan itu. Udah perkosaan. Dan diiming-imingi gitu. Aduh. Ya anak dibujuk kan untuk melakukan, dan itu berulang. Nah, itu banyak kasus kayak gitu di Batam, dan itu yang terungkap. Belum yang prostitusi anak melalui media online. Yang human trafficking ya Pak? Ya. Itu juga ada di Batam ya? Ada. Sebetulnya Batam itu kan dahulunya hanya daerah transit untuk dikirim ke luar negeri. Oke. Dan sekarang juga daerah tujuan. Daerah tujuan. Jadi orang tuh dikirim ke sini untuk dipekerjakan di sini. Bisa kerja eksploitasi ekonomi, bisa eksploitasi seksual. Jadi prostitusi, jadi pelaku prostitusi lah. Kalau ekonomi dia dipekerjakan gitu? Ya dipekerjakan, apakah sebagai asisten rumah tangga atau apa, tapi tidak sesuai dengan aturan, atau dijanjikan bekerja di mana tapi sesuatu tidak sesuai. Nah, itu kan trafficking jadinya. Atau memang dikirim ke luar negeri. Tapi sekarang mulai trennya dari dalam sendiri terjadi trafficking. Misal kasus kemarin ini ada eksploitasi penari keliling. Di Batam ya Pak? Di Batam, eksploitasi di pulau-pulau antar pulau itu. Tapi pelaku korbannya ada yang dari Kepri sendiri, dari Pinang, selain yang didatangkan dari daerah lain gitu. Dia Nah penari itu keliling. kebanyakan di bawah umur gitu. Eksploitasinya dalam bentuk apa Pak kalau kayak penari itu? Kalau penari itu ya kayak saya melihat langsung anunya, tapi kalau kejadiannya dia kan ada kelompok-kelompok musik atau yang keliling pulau ya, atau tapi menghadirkan penari. Nah, orang anak-anak yang dipaksa menari, tapi ada unsur pelecehan seksualnya. Biasanya laporan-laporan itu dari masyarakat atau dari si korban itu sendiri yang datang ke Embun Pelangi Pak? Sekarang bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Nah, jadi kami dapat sumber itu 3 sekarang, dari masyarakat, dari korban atau polisi. Dari polisi. Jadi orang tuh udah ngadu ke polisi, karena kami bermitra dengan polisi. Polisi yang minta tolong dong korbannya didampingi. Jadi sekarang Embun Pelangi sudah bermitra sama polisi. Iya. Jadi untuk dengan seluruh kasus-kasus. polsek di Batam. Itu menarik ya. Pak, kalau Bapak sendiri, maksudnya kasus yang paling berat yang pernah ditangani Pak, selama di Embun Pelangi lah. Berat enggak ya? Atau mungkin yang nggak terlupakan kali Pak ya? Atau semuanya berat? Ya selain kasus korban HIV tadi, ya kalau anehnya kasus 2 atau 3 tahun yang lalu itu adalah korban pedofilia. Pedofil. Yang pelakunya ada orang asing, tapi dia bikin modusnya dengan mendirikan sanggar kesenian di Batam. Dan telah berjalan hampir 10 tahun. Sanggar untuk anak-anak berarti Pak ya? Iya, dia tari dan musik. Nah, modusnya itu. Dan dia juga anunya berpindah-pindah. Nah, yang sedihnya anak kan angkatannya udah banyak tuh kalau udah 10 tahun ya. Yang ngakunya kan, yang berani jadi saksinya kan cuma 3. Padahal kami bayangkan mungkin puluhan yang jadi korban ya.
Itu ya sedih ya, walaupun pelakunya dihukum lah. Tapi bagi kami berapa lemahnya pengawasan di bawah ya, 10 tahun dia nggak terungkap gitu. Itu kan sedih kali. Miris ya. Miris. Iya. Karena dia jelas dia orang asing, bikin sanggar, bikin ini yang di lingkungan perumahan. Tapi ya itulah pedofili ya, dia paling pintar. Ya, Kadang cuma diimingin 2.000 lagi Iya. beliin ya, permen. itu. Bisa Apalagi gitu-gitu. kayak gitu yang sekarang yang banyak itu kan tetangga, pelaku Iya, tetangga tetangga. itu. Paling mirisnya sekarang ini sebetulnya di situ. Iya. Walaupun kita sekarang hukum dah bagus ya, tapi yang tidak terungkap kan banyak dan masih banyak anggapan di masyarakat kalau anak jadi korban itu aib gitu. Kalau eksploitasi. Anak jadi korban tuh aib ya Padahal seumur hidup Iya, iya, iya. kita nggak tahu apa akan terjadi bagi dia kan nantinya. Gitu. Pak, kalau untuk menjalani organisasi inilah saya bilang kan tadi kayak Bapak tadi sendiri bilang kita ada fasum, bahkan kita harus sampai ke Shelter tadi ya. polisi, bahkan nanti ada sidang. Nah, korban-korban ini maksudnya anggaran yang didapatkan itu mereka sendiri dari Embun Pelangi sendiri itu dapatnya dari mana, Pak? Apakah memang ada dari pemerintah kah? Atau ada donor gitu? Jadi Embun sesuai visi misinya kan ingin mencapai misi-misinya itu melalui misi-misi visi melalui misi-misinya yang kita terjemahkan menjadi program-program yang kita ajukan kepada donatur-donatur. Oke. Nah, kami kebetulan beberapa dari proposal kami dikabulkan untuk hal-hal kayak tadi HIV, perlindungan perempuan dan anak khususnya eksploitasi seksual. Tapi itu kan terbatas. Kalau lainnya kita berjejaring tadi saling menutup dengan LSM lain. Selain itu kita juga banyak orang baik sebetulnya yang mau berbagi. Jadi misalnya ada korban trafficking nih, kita nggak ada biaya pemulangan. Misalnya dia di Jawa sana misalnya, ada ongkos besar tuh. Nah, kita carilah orang-orang kalau memang nggak ada di tempat kami atau di jejaring, kita cari orang-orang baik tersebut yang mau. Tapi yang mereka tidak mau disebutkan. Oke, dia beliin tiket, nah kayak gitu. Kalau selain itu, ya kita dorong kepedulian masyarakat. Masyarakat tuh enak sebetulnya kok. Kalau kita, jadi Embun itu mencoba mengaktifkan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat, terutama kami ambil di tingkat kelurahan. Jadi sekarang tuh udah ada 11 ya, yang di SK-kan lurah malahan. Didukung oleh lurah, jadi ada komunitas peduli perempuan dan anak. Jadi mereka dibentuk, disesuaikan lurah, kami yang melatih, menguatkan, mendampingi. Karena kita nggak ingin juga dibuat, setelah itu ditinggal. Nah saat ini mereka udah bisa, ada yang bisa mendampingi korban, udah bisa yang bikin event. Dan malahan mereka 11 ini mau gabung bikin aliansi komunitas peduli perempuan dan anak di Batam. Itu yang mereka lagi coba legalkan gitu. Berarti kalau Embun Pelangi ini lebih ke menampung korban ya Pak maksudnya. Apakah ada sisi edukasi yang memang dilakukan untuk ke masyarakat? Ya itu selain itu kita bermain di pencegahan. Pencegahan itu ya selain kita bikin forum-forum tadi, setelah itu kita petakan kelompok peduli itu dari anak itu sendiri. Cuma kami bina anak remaja usia kelas 3 SMP sampai SMA. Terus orang muda kita ambil tamatan SMA sampai 25 tahun. Itu anak-anak kuliah kita banyak aktifkan. Mereka tergabung, kalau anak remaja itu tergabung dalam kelompok remaja anti eksploitasi seksual anak. Terus kalau udah agak kuliah, mereka tergabung di kelompok komunitas orang muda anti perdagang orang kalau nggak salah. Kompak. Nah itu mereka rutin, jadi mereka ngumpul di kantor rutin mingguan. Nah, itu di masyarakat. Nah, kita adakan minimal pertemuan bulanan lah. Jadi kan kalau bulan itu kan kayak arisan lah, ngumpul di rumah ibu ini gitu, gitu. Jadi nggak butuh biaya banyak sebetulnya, apalagi mereka senang dilibatkan sebetulnya. Jadi kami pingin tingkat pengetahuan, pemahaman masyarakat tentang isu-isu sosial ini bagus dan mereka bisa peduli dan bisa terlibat. Nah itu yang mungkin belum secara fokus pemerintah melaksanakan itu sebetulnya. Dan sampai saat ini kita belum
dapat dukung pemerintah, Dari pemerintah. atau Belum ya, tidak meminta secara langsung, tapi kalau bekerja sama ada. Ada. Kalau sifatnya event kami oke. Karena yang Tapi di yang program belum, karena mereka punya ladang sebetulnya yang harus mereka aktifkan. iya iya. Mereka untuk perempuan anak mereka punya P2 atau P2A Iya, namanya. betul. Anggarannya aja nggak ada. Mereka punya KPPAD, Komisi Pengawasan Perlindungan Anak. Anggarannya juga. Nggak ada. Ya kalau kami harusnya tercermin di aktiviti atau program mereka, nyata nggak ada. Jadi kalau menurut kami masih seremonial saja gitu. Kalaupun kami mengadu atau ada korban, ya kadang-kadang ya keterbatasan anggaran, SDM. Jadi kasihan juga teman-teman yang jadi komisioner, yang jadi pekerja di sana. Iya iya iya. Ya kalau nggak diberi aktivitinya atau biaya programnya gimana? Nah, Mereka gimana mau apa yang bekerja. dijalankan, Jadi ya, benar. masih simbolis yang ada. Tapi Karena satu lagi saya tambahkan sebelum mana, Batam itu adalah kota layak anak tingkat pertama loh. Dapat penghargaan. Oh iya ya. Tapi apakah betul Batam boleh disebut kota layak anak? Itu Kalau saya balik nanya. itu dari mana? Mungkin jangan-jangan pada Boleh realitanya minum ya? boleh Iya, boleh Pak, Pak. silakan Pak. Mungkin pada realitanya jangan-jangan Pak di lapangan lebih banyak ongkos sendiri yang keluar kali Pak ya. Iya, kadang-kadang begitu. Tapi karena kita punya program di Embun itu sifatnya kerelawanan, jadi kalau memang ada programnya minimal transport itu tergantikan. Perhatikan ya. Tergantikan. Karena itu banyak di Embun itu orang muda sebetulnya. Karena saya aja yang tua. Dan latar belakang di Embun tadi, balik ke Embun sedikit. Embun itu anggotanya macam-macam komunitas. Karena itu pelanginya ada. Oh. Kami dari berbagai suku, juga berbagai lah. Ada yang berbeda orientasi, dan juga kebanyakan dari penyintas atau korban. Jadi yang Jadi coba ini kami ya. berdayakan dan mereka bisa jadi motivator. Iya iya benar. Nah itu yang sekarang aktif di Embun. Pak, kalau selama Embun Pelangi berdiri, maksudnya ada nggak sih mungkin selama inilah jalannya ada nggak tantangan atau hambatan yang dihadapi? Tantangan pasti banyak ya. Kalau hambatan secara intimidasi besar enggak, tapi dulu pernah ada Dari bom molotov tapi nggak pecah ya. Oke. Tapi taman yang terbakar. Ada itu Pak? Ada. Tahun berapa itu? 2018 lah. Oh baru juga dua Tapi tahun. kasusnya saya nggak usah sebut lah ya. Oke. Tapi Bom molotov ada ini bom molotov. Kiasan Maksudnya, kebetulan bom molotov nih, Bu. botol kayak gini diisi bensin Iya, ya. Karena minyak. kami tahunya pagi. Oke. Ada sumbu. Ya. Dihidupkan, dilempar dari luar pagar. Mungkin maksudnya membakar ya, tapi jatuhnya ke tempat bunga yang basah. ke tempat Jadi basah. Enggak inilah. pot bunga sama itu aja yang terbakar. Tapi ininya nggak pecah. Kalau pecah kan biasanya Iya. Iya, meledak ya. meledak. Tapi tidak kita ini kan. Tapi itu menurut kami intimidasi yang diberikan ke kami. Terus kalau lain-lainnya ya per orang lah. Ya, WA atau apalah dengan mengirim foto sadis atau apa hal-hal begitu ada. Dan itu ya biasa ya. Karena pasti kan ada yang terganggu dari aktiviti kami gitu. Tapi yang jelas bagi kami ya selama kita tetap patokan pada landasan hukumnya, kami masih tetap misinya perlindungan perempuan dan anak. Udah. Sebenarnya Jalan apa terus. yang Bapak mau ini tuh kenapa Pak gitu loh? Maksudnya kenapa di umur Bapak juga yang sudah segini juga penuh dengan ada ancaman ya, kasus yang ditangani juga bukan kasus-kasus yang mudah ya, apalagi ini perempuan dan anak, terus ada HIV juga segala macam. Pak, apa yang memotivasi Bapak sendiri gitu loh maksudnya? Mungkin rasa nyaman ya, rasa puas gitu aja. Karena saya memang dari mudanya nggak pernah bekerja terikat gitu. Dan belum pernah di Batam belum pernah kerja kayak di Kantoran PT, gitu? kantoran nggak Nggak pernah ya? pernah. Jadi dulu bisnis kecil-kecilan, sampai sekarang masih nitip-nitip. Join gitu aja. Tapi nggak sayang pelaku untuk pendapatan yang lainnya ya.
Dan sebetulnya tantangan bagi saya sekarang nih, sebenarnya bekerja di LSM itu sebetulnya bisa menghasilkan. Karena sebetulnya pekerja LSM itu kan pekerja sosial, di internasional diakui. Tapi kami di LSM, kalau di pemerintah ada pekerja sosialnya dan tersertifikasi. Tapi kami di LSM ini belum tersertifikasi. Nah itu yang kami upayakan, mereka tersertifikasi supaya punya nilai. Mereka nilainya luar biasa bagi saya sebetulnya. Dan mereka perlu dihargai, dan itu sekarang bisa disebut bekerja. Karena banyak waktu yang mereka habiskan untuk membantu itu gitu. Dan harus ada nilainya. Kami lagi perjuangkan itu supaya lebih banyak orang mau bekerja di sini gitu. Karena kalau untuk kaya nggak bisa, tapi kalau untuk hidup saya rasa bisa, karena banyak teman-teman bertahan kok. Karena waktunya cukup simple, fleksibel, dan mereka juga masih bisa mencari ke yang lain, dan mereka yang terutama mereka punya banyak teman, dan punya jaringan yang bisa apakah bisnis, apakah nantinya bekerja tempat lain. Mungkin ada gitu. kepuasan sendiri ya. Ada, yang terpenting sebetulnya adalah kepuasan sendiri. Gitu. Karena nilai kepuasan tuh bagi saya nomor 1 mungkin, uang mungkin, materi mungkin nomor 2 gitu. Iya. Karena udah membantu itu menjadi kepuasan sendiri ya Pak. Lihat orang tersenyum itu sebetulnya mahal sekali bagi kita itu, yang nilainya nggak membuat orang tersenyum ya. Bagi saya sangat tinggi kali nilai. Ya, bahagia lah ya biasa kalau Saat ini udah ada lagi ada kasus apa mungkin Pak? yang lagi ditangani ya? Lagi ditangani ya. Ya, kalau yang lagi tangani ada kasus eksploitasi seksual sebetulnya lagi proses hukum. Ada 3 kasus sebetulnya, yang lagi sekarang 2 lagi sidang. Tapi rata-rata semua kasus yang kayak pemerkosaan, kekerasan itu sampai si pelaku di ini ya Pak. Hukum. Dihukum. Karena target kami pelaku dihukum semaksimal mungkin sesuai undang-undang yang berlaku. Oh, itu KPI gini kalau di kita. Target kita apa targetnya? Nah, kalau ini sampai Targetnya karena sampai penjara gitu kita ya. tetap itu karena efek jerah terus ada muncul di tengah masyarakat gitu. Nah, cuma kalau itu untuk kalau untuk trafficking, eksploitasi prostitusi, cuma kan baru sampainya di pelaku di bawah ya. Maksudnya calo, mucikari, orang yang berada di belakang itu belum ada yang terungkap. Nah, itu. Padahal sebetulnya di situ. Ya kayak saya lah, nggak adilnya. Mucikari diangkat, korban diangkat. Pelanggan nggak adil dong, dan efek jerahnya nggak ada gitu. Nah itu tantangan juga bagaimana ya, walaupun polisi masih belum, kami tetap support, sekali panggil dong. Yang beli itu kan jelas identitasnya, jelas kontaknya ada, ya minimal jadi saksi, jadi ada sanksi sosial dulu dong. Iya. Di kacamata Bapak nih Pak, menurut Bapak kasus kekerasan atau mungkin pelecehan seksual itu udah masuk zona mana nih Pak? Mungkin kalau sekarang kan hitam, merah. Menurut Bapak nih, kacamata kalau kita Bapak. paling parah tuh zona merah mungkin ya. Iya. Sudah sampai zona mana nih kalau di kacamata? Kalau menurut saya bisa merah ya. Tapi kita melihatnya begini, kelompoknya macam-macam. Ada yang kelompoknya prostitusi, ada sifatnya perkosaan atau bujuk rayu ya. Yang sifatnya tidak dijual ya maksudnya. Nah, kalau di prostitusi menurut saya masih merah, apalagi di online ya, transaksi yang dilakukan media online. Karena susah kita pantau. Banyak sekali kan media sosial yang bisa digunakan untuk itu. Itu sangat susah dipantau dan sulit mengungkapnya sampai ke akarnya. Nah, karena kami beberapa kali kasus media online juga, kasus prostitusi online juga sampai cuma mucikari sama ininya, jaringannya nggak ini, padahal kan jaringan luar biasa sebetulnya. Mungkin kalau dan yang kacaunya pelaku dewasanya ini yang sering nggak dapat. Gitu. Mungkin kan tadi kalau online itu susah menelusurinya mungkin karena dia menggunakan teknologi ya Pak. Tapi apakah itu ada kerjasama sama polisi ya? Mungkin polisi juga punya harusnya ada. Iya, itu. Ada. Polisi kita juga bangga, polisi banyak ngungkap itu. Tapi kan kalau kita lihat kan keterbatasan mereka juga. Polsek itu cuma berapa orang. Ya kalau kita lihat ya di tingkat bawah ya, kebutuhan SDM-nya masih banyak. Keterampilan mereka dan mereka juga harus diperkuat. Karena itu salah satu program yang kami kemas juga melakukan penguatan terhadap polisi. Kayak akhir bulan ini kita kerjasama dengan Yayasan Rumah Pae ngadain penguatan polisi Polwan dari Sekepri rencananya. Tapi kalau COVID-nya ini kami sebatam, kita akan melakukan pelatihan 3 hari.
gimana mereka kita perkuat lagi ya dan semakin aktif untuk mengungkap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, kalau kayak tadi yang korban-korban itu, apakah mereka maksudnya Bapak apa ya, maksudnya dididik atau dipulihkan kembali? Maksudnya tahapan-tahapan itu seperti apa, Pak? Ketika ada satu kasus ini dia melapor, dan selanjutnya korban ini diapain gitu maksudnya, Pak? Ya itu, korban biasanya datang melapor, kita registrasi dulu ya. Setelah itu di tim kita tunjuk siapa yang kan. Setelah itu ke korban kita pastikan dulu memang kasus itu terjadi atau kita carilah informasi sekeliling dulu. Setelah itu baru si korban kita asesmen. Karena yang terpenting bagi kita adalah penyelamatan korban dulu. Penyelamatan korban. Jadi melalui asesmen yang dilakukan oleh petugas perempuannya, pendamping atau konselornya. Nah, di situ kita asesmen lah kebutuhannya apa. Baik dari sisi medis yang pertama dulu, psikologisnya, dan baru kebutuhan fisiknya yang lain. Jadi kalau memang penting harus di VESUM seperti kata saya tadi, VESUM, terus perlu pengobatan, perlu periksa, perlu tes HIV, misalnya kita harus ini kan. Minimal juga itu bekerja sama dengan polisi kalau VESUM, karena kewenangannya polisi. Setelah itu dia butuh pemulihan psikologis sambil berjalan, karena kan untuk bisa membantu polisi dalam mengungkap kasus ya, dia dikuatkan dulu, mau berbicara, mau mengungkapkan apa yang terjadi, menyebutkan nama orang segala macam, itu kan perlu pendamping. Nah, di situ kita konseling terus, kita perkuat mereka. Setelah itu ya dia berani ngomong apakah ke polisi atau nantinya di sidang, karena untuk sidang itu juga dia harus disiapkan, karena kadang-kadang di sidang itu intimidasi dari pihak pelaku atau pelaku sendiri. Ya kalau sekarang agak syukur sidangnya online kan. Kalau dulu kan berhadapan, jadi intimidasi, jadi ada ketakutan. Nah, itu yang kita perkuat. Sampai sidang selesai. Sidang selesai, namanya tahapnya reintegrasi. Anak dikembalikan ke keluarga atau ke tempat asal. Nah, dan di tempat asal tuh dia harus dikembalikan ke lingkungannya. Sekolah ya harus sekolah, bermain ya bermain, kita bekerja ya bekerja gitu. Nah, di tingkat itu yang kita masih belum maksimal, karena Embun sendiri gak mampu, karena itu kalau untuk pemulihan pendampingan itu kan besar ya, cukup besar. Biasanya kita hanya bekerja sama dengan lembaga lain kalau dia di luar daerah. Tapi kalau untuk di Batam, kan itu lingkungannya yang kita perkuat. Gimana keluarganya bisa menerima itu, membantu itu, dan lingkungan menerima itu. Dan itu udah di Batam berapa kelurahan kita udah perkuat dan telah terbukti kok. Misalnya awalnya anaknya yang tidak mau di sekolah lagi, di sekolah tersebut ingin pindah, dia perkuat, dia vokasi sekolahnya, teman-temannya, akhirnya si anak mau nggak usah pindah. Artinya dia ya udah nerima itu kejadian dan dia tidak takut. Nah, itu salah satu kepuasan bagi kami sebetulnya ini. Tapi memang tantangan terberatnya setelah, karena banyak misalnya untuk kasus-kasus prostitusi melalui trafficking itu nantinya setelah mereka dipulangkan nanti balik lagi ke sini karena ada tuntutan ekonomi, bujuk rayu atau ancaman di daerah asal sana, dan akhirnya ketemu lagi di Batam gitu. Nah, itu kan jadi ini ya, karena tidak ada yang mendampingi di situ, dikontrol ya, segala macam. Berarti yang paling beratnya malah setelahnya ya. Iya. Pak, kalau misalnya aku adalah korban atau aku adalah orang di sekeliling korban, aku bisa ngadu ke Embun ini lewat mana sih, Pak? Ya, lewat Embun bisa di fanspage-nya langsung. Fanpage ada ya? Ada. Embun Pelangi ya. Atau kita melalui jaringan yang ada, atau melalui kantor polisi juga bisa. Nanti polisi yang akan ngasih tahu kita. Karena kita secara khusus juga nggak bisa publish besar karena keterbatasan kemampuan Embun itu juga sebetulnya. Terus juga kadang-kadang kita membatasi pengaduan juga khusus untuk hal-hal gitu. Nah, kalau kita buka kan kadang-kadang takutnya Embun dibilang pahlawan nantinya semua masalah gitu. Nah, jadi kita memang fokus di situ. Kalau yang nggak mampu nantinya kita rujuk pemerintah sebetulnya yang kita coba. Itulah untuk bahan-bahan advokasi bagi kami, mendorong pemerintah harus hadir di situ. Iya betul. Pak, satu pertanyaan, kenapa namanya Embun Pelangi?
Ya Embun kalau sejarahnya awalnya Embun karena kami waktu itu Batam tuh perlu disejukkan lah gitu. Jangan sibuk dengan industri, ekonomi, perdagangan, tapi masyarakatnya juga perlu disibukkan. Ya waktu itu perempuan segala macam masalah cuti haid segala macam banyak ya sejukkan. Tapi pas diajukan ke Kemenkumham nggak boleh kan karena nama Embun telah dipakai. Nah, terus diskusi dengan teman-teman komunitas muncullah kata Pelangi. Karena waktu itu memang orangnya beda-beda gitu, suku beda-beda. Kami banyak suku, orientasi, latar belakang pendidikan. Ada yang dari orang baik-baik, ada yang dasarnya pecandu, ada yang korban gitu. Ya. Muncullah kata Pelangi waktu itu. Beraneka ragam. Aneka ragam artinya. Berwarna itu, ya. Berwarna. Oke. Oke, Pak, sangat menginspirasi ya karena membantu lah istilahnya ini membantu. Jadi ada sesuatu yang Pak F sendiri cari yaitu adalah kepuasan dimana ketika korban-korban ini melapor dan mereka sudah kembali tersenyum itu adalah kepuasan dari Pak F itu sendiri ya Pak ya dari teman-teman di Embun Pelangi sendiri. Pak sukses selalu diberikan kesehatan. Amin. Untuk bisa membantu teman-teman kita. Umur yang panjang juga Pak. Iya umur yang panjang terus untuk teman. Bisa menjadi yang bantu lah ya. Iya, terus menegakkan inilah, maksudnya keadilan lah buat para perempuan. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak. Ini kita ada minta kenang-kenangan nih Pak. Ini Ren berikan ke Bapak. Nah, ini adalah kenang-kenangan dari kenang-kenangan. Diginiin Ren. Supaya resmi ya Pak. Nah, membela kesetaraan, keadilan dan martabat manusia. Nah, ini Pak F. Rizal. Pak F. Rizal dari Ketua Yayasan Embun Pelangi. Terima kasih untuk inspirasinya Pak. Terima kasih telah menginspirasi Pak. Ya, terima kasih. Semoga Tribuners juga bisa ini ya mengambil sisi positifnya. Semua positif sebenarnya karena yang kita undang hari ini adalah khusus untuk orang-orang yang menginspirasi. Oke, selanjutnya nanti kita akan ada lagi. Narasumber lainnya yang menginspirasi. Kita sampai jam 11 malam. Tunggu aja, kita break dulu sebentar ya. Oke, Tribuners. Sukses Tribun. 16 tahun.